Jadi laporan si Nirin ini tujuannya jadi Pak Amir. Ini lu ngomong hati lu. Jadi lu ngomong gua ngomong. lu nggak tahu ngomong sama dia. Oh iya ada ini. Jadi begini Pak RT. Udah laporan sama Mali. Jadi si Nirin ini Jadi maksudnya apa? Orang kata Mas bilangin nggak apa? Pak RT, si Nirin ini laporan sama Pak RT, ya. Jadi Pak Amir memasang toplam begitu kan, Rin? Iya. Nih, begitu Pak RT maksudnya. Udah makasih. Kita baca koran, kalau nggak baca surat pembahasannya nggak sedap. Masalah apa nih? Ini masalah, waduh. Saya bernama Kodi, tinggal di Jakarta Timur. Kepada yang terhormat Bapak Pengasuh, mohon diberikan jalan saya keluar. Karena sekarang ini saya dituntut oleh wanita yang pernah saya perkosa bertiga dengan teman saya. Anehnya, teman saya yang dua tidak dituntut. Saya dituntut karena katanya saya yang paling ganteng. Laki perempuan mau-mauan. Goblok lo, ke keranjang. Bagaimana menurut Bapak, apakah perlu saya nikahi atau saya tinggali saja? Bisakah saya dituntut sama polisi? Enak aja lo mau kabur lo, anak orang sembarangan. Nanti disumpahin orang baru kutule lo. Enak sembarangan. Sih. Nanti kalau keluarga anak bini lo baru rasa lo. Iya, ngomelin. Ngomelin kesel ini. Ngomelin siapa? Ini perempuan diperkosa bertiga sama lelaki sekaligus bareng. Masa lo ampun. Ini udah diperkosa bertiga, maksudnya dia menuntut juragan supaya nikahin. Dasarmu dasar maksud gue bukan dinikahin. Ini dia lagi nanya sama koran maksudnya diminta nikahin bukan jadi gue. Bukan juragan ngikut. Udah gitu dia perkosa katanya bertiga. Lagi mabuk. Wah tuh juragan, makanya kalau orang mabok tuh jangan suka minum begitu, akibatnya udah lupa diri, lupa kontrol. Orang dipigain kayak ayam aja. Bingung juragan, kok bingung? Gue lagi bingung itu. Gue di sini diceritain di koran katanya. Katanya saya waktu itu dalam keadaan mabuk, saya lupa. Saya yang pertama, apa yang kedua, apa yang ketiga, saya lupa. Lah juragan emang ingetnya pada waktu itu. Juragan inget apa juragan yang nomor 2 apa yang nomor 3 juragan ingetnya? Nah, gue yang ingetin, gue yang baca. Ngomong aja lo. Oh iya, yang berbuat bukan juragan ya? Ini gue baca. Makanya hati-hati dan anak perawan. Untung gue punya anak perawan. Juragan, orang juragan tuh makanya tuh mabuk-mabukan anuin kan. Juragan kadang-kadang kan sering juga di kantor kelurahan, Bapak Lurah kasih tahu. Mungkin mendingan begini deh, kita himbau aja sama pemerintah. Iya. Mendingan pabrik-pabrik minuman yang bakal mabuk-mabukin orang, tutup aja pabriknya deh. Pabriknya tutup. Ya itu mah pokoknya juragan rajin ngomong, mudah-mudahan ngomong-ngomong orang sekantor kelurahan ngomongin juragan semua. Mabuk? Bukan mabuk, celeng. Nah, minum apa celeng? Minum apa? Minum apa? Orang nggak minum apa-apa, celeng. Nah, lo kata celeng? Ini maksudnya begini. Di kantor kelurahan itu saya lihat begitu saya mampir, itu ada anu begitu tuh. Ada kayak papan bor gitu. Nama si A, si B, si C, semuanya namanya ada. Nama gua? Sampai yang paling susah buat peribahasa itu ada namanya. Ada. Semuanya udah pada masang telepon. Siapa yang masang telepon di situ? Di situ ada namanya. Tak Pak Amir aja nggak ada namanya. Juragan dikecilin orang kan. Katanya apa itu si Amir? Enak aja tiap hari minjem telepon sama gua. Enak-enakan minjem telepon, tuman biasa kayak pedit, kata gitu kan. Siapa yang ngomong begitu? Orang di kelurahan. Gue dikata pedit? Iya. Orang katanya udahnya, orangnya pedit, mana itu kayaknya banyak, anak kagak apa kagak, awak doang katanya hitam kayak gentong. Kurang ajar tuh orang. Lah emang begitu kan, kok juragan marah cuma dikata gitu. Hitam banyak hitam kan, yang paling enak kan yang hitam manis. Lah, gue hitam manis ya. Ini hitam manis cuma begini kan. Hitam manis itu baru enak. Yang hitam manis pandang tak Udah 2 kali hitam udah dong. Banyak amat hitamnya lo. juragan rasanya yang hitam aja marah-marah. Terus Ibu Ati aja, Ibu Ati sebelah. Orang dia sebelah. emaknya si Mamat masang sekali 2, Gue gak percaya. 3 malah. Gue gak percaya bibir lo jontor. Masa dia pasang telepon hampir
3 ampere 2 begitu nggak mungkin. Bapak lurahnya ngomong. Itu di kantor kelurahannya ada tuh stat begitu-gitu. Semua ada statnya, semua ada tulisannya. Yang nggak ada namanya cuma juragan. Malah tuh nenek-nenek ngomong tuh nenek-nenek. Apa kata nenek? Itu katanya orang katanya di kampung ini katanya si Amir katanya kan kaya. Gue di si Amir-amirin. Diamirin aja kan. Ya ampun. Yang miskinnya katanya masang sampai 2, sampai 3. Si Amir katanya mendasar pedit. Si nenek-nenek ngomong gitu. Iya, emang katanya emang orang semua timbang mulut doang gede. Kenapa kagak bosan katanya minjem telepon di sini, minjem telepon gua. Ya kata gitu. Kata nenek. Kata nenek-nenek. Mau mati tuh nenek-nenek. Nenek-nenek mah mati kok pantas udah tua. Nih, Ibu Ati makanya masang telepon sampai 2 juga kan nggak tahu ya. Kenapa? Dia mah interlokal ke Arab Saudi. Lo percaya. Lah, kan? Mana orang miskin punya saudara di Arab Saudi? Juragannya norak. Norak juga. Syukuran ngatain gue norak lo. Dia juragan lah, orang mah kagak miskin kagak kaya. Ini encingnya si Mamat, ada yang kerja di Arab Saudi, dia jadi TKW. Di Arab Saudi, makanya dia buat terlokal ke sono coba juragan. Asal mah telepon minjem, apa kagak malu? Sama malu banget dah. Malu banget sih udah. Berapa dulu sih telepon Atu? Atu. Gua masang 3. Gua nggak mau kali di sebelah. Kalau di sebelah masang 3, gua 5. Kalau di sebelah 4, Gua 6. 6 mana naruh di mana? 3 aja di mana naruhnya? Biar orang tahu bahwa Amir orang terkaya di Kampung Bengek. Gua mau taruh di kamar tidur gua 1. Mau taruh di ruangan tamu 1. Mau taruh di dapur 1. Jadi kalau gue nelfon enak. Gua mau taruh di kamar mandi 1. Tuh yang kayak orang barat tuh kan lo. Kayak orang barat? Orang barat kan tuh suka blonjor. Iya. Kagak pakai baju deh. Nggak pakai baju. Halo, ya jadi ini. Wah, enak kan? Ininya bau busak sininya. Oh, baru mandi. Orang Arab Medan. Orang Arab beda. Orang bule mah turis Orang mah. barat. Orang barat. Orang barat Megan. Itu dia nelpon di situ juga dia mah pantas. Orangnya serta, juga tahu kan? Orang Arab semuanya awak putih-putih kayak lobak. Barat. Iya orang barat. Putih kayak lobak. Lah, bari berenang juga pantas sama juga kayak ikan mas koki. Lah kalau juragan, bari telepon aja, bari mandi, bari pegang telepon, pantas banget udah sama juga kayak kebo berenang. Bapak, Nawarin. ini Buang bekas dulu tuh buang. asal, wah air buat Pak RT diminum. Mang. Kalau gitu buat Pak RT. Dia telat deh, gue minum ti Bang Ari, lo kena ngapa sih? Ini PT. Kebetulan PT datang. Jadi maksudnya si Nirin ini mau ada laporan. Jadi laporan si Nirin ini tujuannya. Jadi Pak Amir, ini lu ngomong hati lu. Jadi lu ngomong, gua ngomong. Lu nggak tahu ngomong sama dia. Oh iya ada ini. Jadi begini PT. Udah laporan Pak Mali. Jadi si Nirin ini. Ini maksudnya apa? Orang kata Mas, bilangin nggak apa? PT. Si Nirin ini laporan sama PT. Ya. Jadi Pak Amir memasang telepon begitu kan Rin? Iya. Nih, begitu PT maksudnya. Udah mak di sini. Buset. Jadi kita ngomong kagak dilawan pisan ya. Ngapa lu? Si Nirin datang mari laporan. Maksudnya sama saya. Mau masang telepon. Oh masang telepon Pak Amir sekali 3. Saya bilang Sekali 3. saya nggak punya wewenang. Itu yang wewenangnya Pak RT gitu. Telepon. Iya. Ngapa telepon? Putus. Maksudnya Pak Amir mau masang. Gitu. Pak Amir mau masang telepon. Sebab buat panas dia orang-orang bermasang masuk Pak Amir kagak. Malu orang udah kaya nggak masang. Oh, lu mau telepon. Iya, mau nelpon lagi. Bukan mau nelpon, mau masang telepon. Nah, mau masang telepon. Mau masang? Iya. Mau masang mau ngapa? Lah mengapa? Lah mau masang di sini, lah laporan di sini. Laporan maksudnya lokasinya izinnya gitu. Izinnya. Buat siapa? Buat Pak Amir. Hah? Dia bilangnya apa teh? Dia nggak ada. Pak Amir. Iya. Buat Pak Amir. Iya. Kenapa emang masalah di situ? Emang apa? Pak, mengapa lah Pak Amir pengen punya telepon supaya dia jangan minjem gitu. Masang telepon, emang gak ngasih. Rencana mau dibikin berapa tiang? Itu tinggal tergantung berapa dah.
Apa mau dapat tiang? Kalau misalnya kita pakai tiang 6 rubuh nggak Pak RT? Tiang 6 cuma 2 ruang. Mau bikin kontrakan lu. Jadi Pak Amir memasang telepon di rumahnya. Iya. Ya begini aja, hubungin aja tetangga-tetangga situ berdekatan. Mungkin banyak yang masang, mungkin cepat. Ingin bagus. Oh, mungkin banyak, mungkin cepat. Mungkin banyak, mungkin cepat. Iya, berarti saya kata mungkin cepat. Tapi saya kata apa? Situ. Iya, jadi sekarang saya ini kurang Pak Amir kasih tahu berhasil gitu. Kalau gitu, surat PT tanda tangan aja dulu, saya udah ketik tuh Pak RT. Bentar. Kenapa? Bentar ya. Kira supaya nanti dia percaya. Iya. Kan ini udah sampai kemari tanda tangan sebentar. Nah, bener-bener. Sebab kalau tanda tangan PT melaku. Oh ini surat tulisan loh. Iya. Ketikan saya tuh Pak. Kepada yang terhormat, adikku yang tercinta, Eti. Ya. Lah usah masang telepon adik yang tercinta. Aduh. Gimana sih Le? Eti buat Eti ini mah. Ya, ilah pakai adik yang tercinta. Dia mengarang mulu sih. Itu saya ketik barusan. Itu omongan dia. Gua gambar ini. Sekarang si Eti yang di bawah-bawah ya. Gimana cepatnya ngeledek lo? Urusan bedebenan mulu ya. Tunggu ntar ceplok. Soalnya bukan ngurus stempel, nanti Pak Amir anggapnya lu udah sampai kemari. Bener. Dimaki-maki lagi lo. Bang, kalau begitu Pak. Masih bikin Bener, Mas. permohonan dulu. Ya enggak? Tanda tangan sebelah peta. Ah, Hah? ini udah hampir keseluruhan Pak Timmy pada masang. Udah. Nah, iya ampun. Ini apa setempel, apa granat jatuh? Lah setempel kayak peluru kendali. Ini dibawa. Kita oleh Pak Amir, nanti setelah sana persetujuan dari RT. Iya. Ya enggak? Bayarnya di mana nih Pak RT? Hah? Bayarnya di mana? Udah ditandatanganin. Iya itu mah surat mah. Ini bayarnya di mana? Bayarnya sama gua. Ah jangan. Gua. Gua heran asal duit tepat banget itu. Ya kalau makanya jadi orang jangan suka bohong, mungkin kalau bohong begitu. Lama-lama nggak dipercaya. Saya percaya PT, orang di kampung semua pada ngomongin Bapak. Selama Bapak pegang, kampung aman. Lagi sekarang tambah-tambah ada tambahan masang telepon. Supaya gampang hubungan. Halo, gitu. Di rumah juga udah ada Telepon. bocah. Mau tak pasang kabel biar kesetrum. Lepas mau diapain? Dicakek. Dia permisi ya. Iya. PPSI Pak, salam kalau raya. Iya. Mansip. Mari. Gua juga mau masang Le. Hah? Gua juga mau masang telepon. Dah buat apa di kelurahan banyak? Ya kalau lu sih mau masang telepon mau dari mana lo? Mana telepon lo rumah kagak punya apa kagak punya. Lah emang siapa yang mau masang telepon? Ya saya nggak niat masang apa-apa. Ada emang gue liat lo di tunggak pun capek lo mau pasang gitu. Lah ini kan telepon ngobrolnya pun capek. Sombong amat. Kagak punya rumah kagak apa lo. Ini ngomong-ngomong, kita udah bangga nih Pak RT. Dengan adanya meningkatkan warga di Kelurahan Kampung Muyek ini, di RT kita udah hampir seluruhnya punya telepon semua. Cuma dengan catatan, udah masangnya cepat, bayarnya juga harus cepat. Yang penting lo gini aja, kalau tuh bilang aja yang penting lo kumpulin duit, lo beliin kayu. Lo beliin kayu, lo dandan di situ kan banyak rokok udah tiang itu. Lah, gua ngomongnya begitu, gua enggak. Ini urusan telepon. Di kampung kita nih udah 90% yang masang telepon. Lah, berarti kan kita udah bangga. Warga kita udah punya kemampuan tinggi. Kan genteng lama kan masih banyak di belakang rumah gua. Usah.